Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak sadanya, bah kabarnya? Lagi sehat-sehat saja tuh. Semoga kita semua sehat-sehat sadanya, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya Rabbil alamin. Sebelum masuk materi, aku ada satu kata-kata. Indonesia negeri indah yang rawan bencana, tapi kita tidak menyerah. Mitigasi bencana adalah kunci. Mari belajar bersama agar kita lebih siap dan selamat. Nah, udah ke spill belum? Kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang klasifikasi bencana. Nah, teman-teman, klasifikasi bencana menurut Book of Disaster Management atau WHO 2007 mendefinisikan bahwasanya bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak. Ternyata teman-teman, bencana alam ini ada dua penyebab, dari alam dan non-alam. Nah, pertama kita akan bahas tentang bencana dari alam atau bencana yang disebabkan oleh keadaan alam. Yang dimaksud dari bencana alam akibat alam ini adalah kejadian yang bersumber dari kekuatan atau proses alam yang menyebabkan gangguan besar dan kerusakan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Contohnya seperti pergeseran lempeng bumi, aktivitas vulkanik, kondisi cuaca ekstrim, dan fenomena alamiah yang tidak dapat direncanakan atau dicegah oleh manusia. Itulah yang dimaksud dengan bencana alam akibat alam. Sedangkan bencana alam akibat non-alam itu adalah bencana yang terjadi karena aktivitas atau kesalahan manusia yang berdampak pada alam dan lingkungan sekitar. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, atau pencemaran lingkungan. Nah, ini ada video animasinya. Ayo kita simak, guys. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan minimnya daerah resapan air. Gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba. Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Apa itu tanah longsor? Apa ya? Tanah longsor adalah perpindahan material membentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Yang terakhir, tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut. Nah, pertanyaan Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat membedakannya? Nah, selanjutnya kita akan membahas menurut pandangan Sender Framework. Menurut sebuah lanjutan dari Hago Framework from Action yang disampaikan dari tahun 2005 sampai 2015, Sender Framework memiliki tujuan untuk menghasilkan pertama, mengurangi resiko dan kerugian dari bencana dalam kehidupan, mata pencarian, kesehatan, aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan. Sunday Framework 2015 sampai 2030 menekankan pentingnya pemulihan yang lebih baik atau better pasca bencana. Proses penanganan pasca bencana merupakan tahap penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Secara umum, proses pemulihan cenderung menekankan aspek fisik dan mengabaikan aspek penduduk. Sedangkan framework untuk mengurangi risiko bencana menegaskan
bahwa penanganan pasca bencana adalah proses yang sudah harus dilakukan ketika merencanakan kesiapan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dominasi cuaca yang ada di Indonesia. Salah satu isu krusial terkait lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia ini adalah bencana alam yang mencakup pula persoalan perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam dekade terakhir, semakin banyak fenomena iklim ekstrim atau anomali cuaca. Contohnya seperti badai, kekeringan, banjir, dan tanah longsor yang menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang di berbagai daerah. Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap bencana alam serta terdampak signifikan oleh perubahan iklim ekstrim maupun bencana geologis. Besarnya dampak negatif tersebut mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan keseriusan dalam mengelola dan menanggulangi bencana di tingkat nasional. Jadi, itulah klasifikasi bencana. Yang pertama, bencana ada disebabkan oleh faktor alam dan juga oleh faktor non-alam. Semoga setelah kita mendengarkan dan mempelajari tentang klasifikasi bencana alam, kita semakin peka tentang keadaan alam ini. Bahwasanya kalau banjir itu bisa loh disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, tugas kita apa teman-teman? Yap, menjaga alam supaya baik-baik saja. Oke, sekian. Terima kasih. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.